Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita ketahui untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif, maka dibentuklah lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan mendapatkan perilaku yang semestinya di depan hukum. Oleh karena itu, saya Dina Aprilia dari kelas 12 IPA 5 akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Andi Hamzah berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah usaha yang dilakukan oleh setiap orang atau lembaga pemerintahan dan swasta secara pasti, dengan tujuan untuk menciptakan keamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup masyarakat agar sama dengan hak asasi manusia. Syarat perlindungan hukum yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang ketiga, jaminan kepastian hukum. Yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Selanjutnya ada pentingnya dan perlindungan penegakan hukum, yaitu tegaknya keadilan, terus tegaknya supremasi hukum, dan mewujudkan perdamaian di masyarakat. Menurut Sujarno Sukanto, pada dasarnya perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Kemudian ada peran lembaga penegak hukum dalam menjalani keadilan. Peran yang pertama yaitu peran polisi. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Lalu ada peran Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu di bidang pidana, bidang perdata dan tata usaha negara, dan bidang ketertiban dan ketentraman umum. Lalu ada peran hakim. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu Mahkamah Agung, Badan Peradilan, dan Mahkamah Konstitusi. Lalu ada peran advokat, yaitu membantu tersangka dan terdakwa untuk memahami proses hukum yang dijalaninya. Advokat juga mempunyai syarat-syarat menjadi advokat, hak-hak advokat, dan kewajiban advokat. Lalu ada peran KPK. KPK memiliki mandat dan peran melakukan koordinasi dengan instansi yang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, mengawasi, penyidikan dan penuntutan, melakukan tindakan pencegahan, dan melakukan pemantauan atau monitoring penyelenggaraan pemerintahan negara. Lalu ada dinamika pelanggaran hukum. Meliputi tentang contoh perilaku yang melanggar hukum dan sanksinya yang bisa dilihat pada kehidupan sehari-hari, serta bagaimana cara berpartisipasi dalam penegakan dan perlindungan hukum. Alasan tidak patuh kepada hukum itu sudah menjadi kebiasaan tentunya, dan juga hukum yang tidak tegas. Contoh perilaku bertentangan dengan aturan itu yang pertama di lingkungan keluarga. Contohnya seperti bertengkar dengan kedua orang tua dan di lingkungan sekolah. Contohnya seperti mencontek, lalu di lingkungan masyarakat seperti main hakim sendiri, dan lingkungan berbangsa seperti tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Dan yang terakhir, sifat sanksi norma hukum itu bersifat nyata dan tegas. Kurang lebihnya seperti itu. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.